Tapi ini gila sih, ini gila. Waduh. Kok diem aja? Respect banget dah. Kan glitch-nya bisa di AI. Ya. Oke, welcome back to Reaksi Editor Indonesia bersama gua Chandra Leo. Bani Adil, Dadar. Dan hari ini spesial ada bintang tamu, content creator AI terbaik di Indonesia. Hey, Brilliant, tepuk tangan. Halo guys. Gila. Brilliant, terima kasih sudah mau datang ke sini jauh-jauh dari Bandung. Yes. Salam dulu Bri ke teman-teman semua di sini. Apa sebutannya? Rewatcher. Halo teman-teman Rewatcher. Yes. Itu dia, Bro. Oke, jadi sedikit konteks lagi, Brilliant ini tuh sudah terjun di dunia video AI dan beberapa karyanya sempat viral dan gue yakin teman-teman mungkin juga pernah lihat juga kayak gimana, tapi mungkin nggak pernah lihat mukanya. Nah, ini dia mukanya. Sebelum kita mulai, ini judul video yang pertama ini apa? Ada nggak judulnya? Judulnya sebenarnya nggak nggak ada ya, mungkin GBK di Oke. dalam laut aja. Kita lihat GBK Underwater. Let's go. Oke. Wih, gila. Itu ada tulisannya itu Brilliant di bawah. Oh iya. Betul, Mak. Watermark. Ngeri banget. Oh, ada detail lagunya itu dari lagu ini ya. Nih. Iya. Duh, gak bisa banget gue. Wow, oke. Itu dia project yang pertama kita share dulu kali ini. Iya. Coba boleh jelasin sedikit nggak? Itu apa sih barusan? Jadi awal mulanya tuh bikin konten pakai AI lah. Terus ada satu konsep di mana aku bikin Jakarta jadiin salju gitu. Iya. Dari situ mulai ngelambat tuh. Aku suka banget sama yang ini karena emang ini cukup impresif hasilnya. Betul. Dan hasilnya tuh dari foto sebetulnya. Kayak aku ngebayangin kayak gimana kalau misalkan ada Jakarta tuh di underwater. Tapi kita nggak pengen yang kayak dark Jakarta gitu. Pengennya ya kayak kita lihat di 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi. Dan emang kemarin terinspirasi dari film Titanic sih sebetulnya. Iya. Waktu adegan terakhir kan Titanic ada dari bawah Sink ya, laut dari- ya kan. dari bawah ya. Kita pengen ngeliatin Sedikit potong dulu, kenapa gue tahu dengan Titanic barusan? Karena gue sempet lihat video ada Fast and Furious di Titanic itu ada sumpah. video Iya, AI. sorry banget guys, distract dikit. sebenarnya inspirasi tuh dari situ, inspirasi dari Titanic. Terus gimana kita bikin Jakarta tapi pengennya yang embrace lebih ke apresiasi Jakarta 1000-2000 tahun yang akan datang gitu. Semisal gitu. Karena kan emang katanya Jakarta kan akan tenggelam. Nah, iya itu sebenarnya narasi yang jadi nyambung loh ke video ini, kenapa bisa Iya. jadi lebih menarik ya? Iya. Karena kan kita lihat dari dulu sampai sekarang banyak banget berita Jakarta akan tenggelam Iya. tahun segini, tapi semuanya hanya bentuk cerita Berita, atau berita yang barusan kita lihat tuh kayak what if-nya atau jikalaunya itu beneran terjadi. Betul. Nah, itu kan masalah konsep ya. Kalau kita balik ke sistem pembuatan nih. Lu Nah, apa bahan editan? sekarang ini lu terafiliasi dengan salah satu brand dari website ataupun software AI enggak? Sampai saat ini enggak sih? Sampai sini belum. Karena aku bikin software AI juga. Oh gitu? Bro, itu udah next level. Daripada nunggu jadi brand ambassador AI, mending gue bikin aja software-nya. Itu dia. Oke. Kalau yang ini bikin pakai apa? Ini kita bikin 2024 ya, sebelum aku bikin company sendiri. Ini kita bikin pakai Kling. Tapi Kling. awalnya image dulu. Image-nya dari? Image-nya kita waktu itu pakai namanya Photolib. Oh, oke. Oke, gue baru denger tuh. Photolib AI, terus kita kombinasiin di Photoshop. Ngetik. Oke, jadi prompt dulu di foto rip itu, terus dimodify lagi di Dimodify. Photoshop. Tapi Oke. biasanya dari image. Aku udah dapetin raw Oh, footage ya. ngerti. Jadi maksudnya bukan prompt dari scratch ya, No, tapi ada fotonya benar. dulu. Ini foto Benar. GBK Iya. dulu. Karena kan GBK identik Indonesia kan. Betul. Pasti semua orang di dunia ini nggak punya data GBK kecuali kita yang ngerti gitu. Iya. Jadi kita harus kasih data ke mereka ya dengan cara kita foto. Oh, Kasih ke di-training AI, di-training dulu. dulu AI-nya. Oke. Setelah itu ya dia kasih beberapa suggestion lah. Dan setelah itu ya udah. Biasanya aku ada proses di mana aku upscaling sih. Ada namanya pakai Magnific. Kalau ini khusus image saja. Oh, image ya. Dan memang cukup lumayan pricey sih. Jadi awalnya tuh gambar ini jelek banget. Dari foto diubah ke AI itu zaman dulu ya. sebelum Iya, ada iya, iya, Adobe iya. Banana. Iya. Itu tuh nggak kayak gini, kalang-kalangnya nggak sedetail ini dan sebagainya. pasti. Terus kalau untuk GBK, gue masking di Photoshop. Karena kan GBK punya struktur sendiri ya. Jadi aku ngeliat gimana caranya memvisualkan GBK tuh waktu orang lihat, oh ini GBK gitu. Yang paling seru sebenarnya si jaring-jaringnya GBK sih, karena kan itu Rentan Iya. artefak-artefak tuh benar bagus benar di. benar. Karena waktu di AI itu dia bisa kayak penyot-penyot Magelis- gitu. masih, Pasti pasti. ya. Iya.
patternnya yang nggak ada. Gue gak ada mikir kemana-mana penyok-penyok. Nah, ini juga menariknya adalah pausnya dan orangnya tuh kita placement sendiri loh. Oh gitu? Iya. Oke, Wait. jadi itu tidak muncul di dalam ROM yang lo bikin di iya. awal, justru hanya GBK underwater aja. Oh. Yang lo tambahkan itu which is orang, paus, Orang dan paus sih. Itu kita tambahin sendiri. Terus baru lu Compositing, terus kasih movement. Gue yakin banget konten-konten AI lain pun yang emang hasilnya sempurna, mereka pasti banyak compositing juga sih. Karena prompt tuh nggak segampang itu sebenarnya cuy. Nggak lu tinggal tulis apa yang lu pengen, muncul apa yang lu pengen gitu loh. Iya, bisa juga sebenarnya. Cuman kan ada salah satu cara juga biasanya kan pakai JSON Prompt ya. JSON prompt ya kan. Jadi kalau di Instagram suka muncul prompt biasa, JSON prompt. Iya, jadi lebih lebih Iya. spesifik. Type of subject, type of shot itu benar-benar spesifik. Kita lanjut lagi ke video berikutnya Let's untuk go. kita lihat lagi apalagi sini. Ini dia. Oke, ya ini kayaknya pertama kali gua ngelihat karya AI lu. Ya. Yang ini deh Oh kalau iya, nggak salah pertama. ini viral. Bawaslu lah. Oke, ini pertama kali gue lihat sih. Pertama kali Azin yang viral. Iya. Sebenarnya ada ceritanya ini tuh. Ada cerita di belakangnya apa tuh? Ada. Jadi menarik banget. Jadi sebenarnya hari ini tuh waktu Ya, nggak di belakang. Nggak di belakang sana. Oh, gue kira. Jadi ini menarik karena hari sebelum gua take shoot ini kan di take beneran ya. Footage beneran ya. Beneran. Pakai iPhone 6 juga. Dan di hari itu tuh udah final hari di mana kayaknya gua kalau nggak laku gua nggak nerusin lagi AI itu. Itu beneran. Jadi gua diundang di acara event AI dan gua ngerasa ya udah kalau abis ini nggak jadi ya udah gua nggak lanjutin aja lah. Ini bener-bener hari itu juga dan hari Rabu acaranya, hari Jumat gua post terus meledak tiba-tiba. Wah, anjay. Itu pertama kalinya aku dapat 100.000 like dan 1 juta view lah di Instagram. Oke. Wah. Tapi menurut gua kurang realistis. Ini kalau realistis harusnya ada Starlink harusnya di situ. Gue punya teori bahwa kenapa konten-konten kayak tadi ya yang underwater, kemudian salju gini bisa sangat menarik buat orang lain. Karena ini something yang orang tuh gimana ya kira-kira kalau beneran kejadian ya gitu loh. Something yang sebenarnya possibility-nya ada, cuman belum terjadi gitu loh. Nah itu yang bikin orang penasaran gimana sih kalau beneran terjadi gitu loh. Nah tapi ke prosesnya sekarang, karena kalau tadi sebelumnya dari image, terus jadi video, ini dari Dari footage, itu gimana caranya? Prosesnya sebetulnya aku foto image tadi konsepnya sama, pakai Photoshop juga. Kalau ini masih banyaknya pakai Photoshop karena ada beberapa logo yang kayak Sarinah tuh kita Tadi kita- Pizza Hut, di Subway tempel. itu masih Karena kelihatan masih semua. kelihatan, Iya. Karena dulu itu AI belum terlalu oke nggak? Bener, Nah, bener. ini Tulisan, font ya. tulisan. Karena aku tahu kalau shoot yang aneh-aneh dia pasti hancur lah. Jadi untuk mempertahankan itu akhirnya kita masking terus ya beberapa tuh shotnya juga kan nggak kemana-mana ya. Dari itu cuma painting, white doang. Ini semua logo kita masking sih. Rajin. Kita melihat dari tadi memang dari segi penggunaan AI dari brilian sudah brilian, tapi beberapa ide-idenya itu masih yang aman. Nah, kita kayaknya harus lihat project-project yang mungkin sedikit pinggir jurang kali dari si brilian. Mari kita lihat langsung aja nih berikutnya apa nih. Nah, ini dia. The People's Undress. Iya. Ini adalah sebuah trailer yang gua harapkan ini sebenarnya terjadi. What is justice? Wow. Aduh. Let's go. Let's go. Aduh. Waduh. Ini wadaunya sih ulang-ulang nih ya. Buset. Buset. Akhirnya Aduh. the blip, bro. Oke. Ini gua harus tepuk tangan dulu. Gua tepuk tangan. Brilian menggunakan talentnya untuk bisa bersuara sebenarnya. Tapi gue pengen dengar sendiri gitu loh. Apa yang membuat lu kepikiran untuk bikin ide seperti ini? Sebenarnya ini keresahannya gara-gara jadi sebenarnya konsepnya tuh aku terinspirasi dari Justice League. Terus kayak suka banget sama trailer film. Kebetulan Higgsfield waktu itu baru keluarin efek ini. Oh, ledakan ya? Oh iya. Sebenarnya full pakai Higgsfield. Terus gimana ya si ledakan ini nggak cuma kita ledakin doang gitu, tapi ada konteks. Oke, kayaknya IP tikus tuh kayaknya menarik ya gitu buat diangkat. Yakin IP tikus? Iya. Terus akhirnya terinspirasi sama dari Justice League terus dari Kingsman. Kingsman. Abis nonton Kingsman lagi terus kayak mungkin tahu ya adegan terakhir Kingsman kan kayaknya menarik nih gitu buat diangkat di segmen itu. Oh, makanya lagunya sama ya tadi? Sama, iya. Kayaknya ini akan jadi video favorit gua untuk sekarang, Iya. ya. Karena saya ada elemen trailernya, tapi the fact that lu mencoba mengimplement sebuah cerita di sini Iya, instead of udah ini adalah hasil generate AI seperti ini Iya. gitu. Iya. Jadi ada strukturnya, Ada konteks, ada itu konteksnya. konteksnya. Penonton itu nggak
berasa kayak oh just another video AI-nya brilian. Jadi kayaknya emang ada fasenya gitu dari lu pertama mencoba teknologinya sampai berakhir jadikan sebuah full trailer dengan message yang top. Gila. Pertanyaan gue, konten ini pada suatu upload bisa dibilang agak sedikit kontroversi gitu loh, karena agak sedikit bikin jurang. Gue sih nggak nganggap gitu ya, karena ini adalah form of expression juga dan juga ada kreativitas di belakangnya lah gitu loh. Ada dampak dari lu nge-upload video kayak gini nggak sebenarnya yang mungkin meresahkan gitu loh? Gue pengen tahu. Ada lah dikit-dikit tapi. Tapi konten ini yang bikin lu bisa ketemu Mas Gibran loh gimana? Tapi nggak sebelumnya. Setelah kalau bikin Jakarta Salju, lu diundang Gibran. Betul. Ngapain di sana? Lebih ke update sih. Kita dikasih kesempatan buat cerita kayak Ai ngerjain apa aja, terus kayak gimana sih dampaknya buat UMKM, buat orang-orang, buat kerja kreatif ke depannya kayak gimana, aku kasih info sih. Berarti di pertemuan itu diharapkan kayak teman-teman AI content creator sharing kan? Benar, kayak benar. potensi bisa apa sih, Benar, kita bisa benar. ngapain aja. Dan kayak gimana sih nanti Ya, mengantisipasinya oke. dan sebagainya. Berarti bukan Gibran menyampaikan sesuatu, berarti lebih mendengarkan. Ya, betul. gitu. Oke, next ini kayaknya akan jadi salah satu video yang paling gokil dari Iya, ini karena maksudnya sekarang udah ke ranah industri. Iya. Oke, kita langsung aja live video Let's kayak go. gini. Let's Oke, go. Let's go. Oke. Start dari putih. Oke. Oke. Ini ya, berarti opening Ini AI, sequence-nya. Sequence-nya. Oke. Menurut gua, Sofa sama ceweknya AI pasti. AI baru ya, soalnya Ya. tulisannya udah jelas. Tuh, itu aja ada error. Sekarang X masih Twitter gitu kan. Oke, itu dia. Ganti anjir. Intermezzo aja guys. Jadi kita langsung aja ke Karya aslinya. ke real project-nya. Di edit gokil sih. Lanjut, kita lihat. Jadi ini Project Pop. kolaborasi Let's go. Project Pop dengan Zap. brand Zap ya. Ya. Ini video tidak disponsorin by the way teman-teman, disclaimer benar. dulu. PD maksimal. PD maksimal. Let's go. Virtual by Brilliant. Hey. Ini nice banget. Gue gak expect sampai di tahap ini loh kita. Iya. Kita juga nggak expect ya bikin. Jadi movement gitu-gitunya ini ya, halus banget ya. Gue lebih ke texturing. Teksturnya, ya, Lanjutnya sih. Tiba-tiba. Ini shading-shadingnya Borderlands nih. Yoi. Ada gamenya Borderlands juga kayak gini nih. Hey. Oh, ini project pop-nya. Project pop Iya, banget ya lagunya ya. Ya, dan itu pasti personal tuh Iya, pasti tuh ada benar, tuh. benar. Gila, tapi ini gila sih. Ini gila. Jujur, upside down. Ini udah beda style lagi Beda nih. style lagi, Beda benar. style makanya. lagi. Ini agak lebih realis ya. ya. Emang konsepnya antologi sih. Jadi dalam satu ada berapa Ada banyak cerita. Masih keren sih. Ada Titan dulu. Anjir. Jadi ada Dark Pevita, ada Light Pevita. Wow. Ini Justice League banget ya. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba. Bulan Guritno. Mas Winky. Anjir, balik ke sini, nice. Nah, ini Oh, dia. yang di project pop-nya. Ih, nice banget. Ini token yang di-burn hampir 1M sih. Oh, 1 serius? miliar token. Oke. Ya. Oke. Very interesting. Sebelum kita ke detail teknisnya, gue justru lebih pengen tahu proses ini bisa terjadi. Jadi Zep yang bawa sebetulnya. Oke. Sebenarnya thank you juga buat Kak Feli yang udah ngizinin videonya tayang juga. Jadi Zep collab sama Project Pop. Iya. Lalu bikin musiknya lah. Nah setelah itu dia kontak kita buat bisa gak develop si musik videonya. Tapi dengan teknologi AI gitu. Akhirnya muncullah sebuah ide dengan kita riset keterbatasan A, B, C, D, F, G gitu ya. Kita tahu AI ada lemahnya, konsisten nggak bisa, apalagi durasinya 3 menit. Yaudah kita bikin aja antologi. Jadi dalam satu musik video ada beberapa sequence yang nggak saling berkesinambungan, tapi tujuannya sama gitu. Jadi kayak semua sebenarnya yang dilihat tuh itu adalah produknya Zep. Jadi kayak tadi di awal itu Monster Bull Ketek kan. Monster Bull Ketek itu produk pertamanya Zep. Terus yang kedua ada Jerawat. Itu tuh yang itu jerawat. itu kita kayak lagi perang di planet Jerawat. Terus yang ketiga tuh kita perang sama aku sebutnya monster UV ya. Jadi kayak sinar UV, sinar panas gitu. Nah terakhir supaya lu pede maksimal lu harus lawan ketakutan.
ketakutan dalam diri lu. Oh, lawan Pevita yang dark tadi. Yang dark tadi. Oh. Semoga tersampaikan, cuman nggak tahu kesampaikan atau enggak gitu. Jadi sekarang itu problemnya AI adalah kan masalah di copyright IP. Tadi sebenarnya ada penggunaan Lego, tapi gua ngelihat Legonya tadi lu bikin dengan tekstur rajut. Iya. Apakah itu salah satu cara untuk menanggulangi kasarnya disu atau dikontak sama Legonya langsung? Aku mungkin nggak akan bilang Lego ya. Iya, Lego rajut. Mungkin bricks ya. Bricks bener. Apa Tim konsepnya pemainannya bricks? Karena waktu kita testing kan ada L&D-nya kan. AI paling bisa oke tuh di motion kalau kita bikin animasi seperti ini. Kita juga nggak mau kelihatan AI tuh. Iya, Jadi betul, kita betul. compare mana yang paling oke, kita lihat, kita kirim ke animasi ini oke gak atau enggak. Setelah dapat research, oke ya udah kita pakai ini aja. Tapi paling nice tadi emang tekstur rajut sih. Gua tuh paling suka di 3D itu adalah details baby hair. Itu tadi baby hair. baby hairnya. Wih, anjir kayak beneran banget. Iya. Nice banget. Itu buatnya pakai Itu double, jadi kita bikin dulu struktur dari bricks-nya, udah dapat bricks-nya, konsisten tubuh wajah dan sebagainya, baru di style reference. Oke, berarti dibikin kayak kasarnya konsep artnya dulu yang begininya dulu. Iya. Oh shit. Abis itu dimasking juga karena kita cuma pengen yang maju tuh di karakternya doang, tapi environment tetap bricks gitu. Berarti lu ngeboard dulu dong awalnya. Bener ngeboard dulu. Kayak biasa. Iya benar-benar kayak biasa, produksian Oh, biasa. iya. Makanya gue bilang sebenarnya secara industrialnya it's Just just a a tool. Benar-benar. It's not replacing gitu. Tapi gua harus akui memang masih banyak ada kekurangan lah. Oh, Kalau ini detail, gila kalau sih. kita lihat secara Kalau detail, budget iya. kekurangan nggak budget? Soalnya tadi kan perlu 1 miliar token buat Iya. ini, itu harus bayar juga pasti kan itu. ya kebetulan ada. Oh, ya ini sponsornya ini. Iya kan Zed. Tapi kalau kita setting biasa gampang ya. Oh, lokasi harganya segini, talent harganya segini. Benar. Nah, kalau token kan kita bisa nggak tahu nih. Oh, tiba-tiba link tuh secara generate naikin tokennya harga jadi naik. Iya. Atau misalnya kita udah generate berapa puluh kali ternyata tapi belum dapat juga nih yang kita pengen. Apakah di dalam penggunaan AI di industri itu udah ada hitungannya sekarang? Belum bisa. Oh, Tapi belum kalau bisa. kita mau ngitung satu shot, sekarang bisa. Satu shot 10 detik itu sekarang harganya 30.000 sampai 40.000 di marketplace. Rupiah. Tapi kan pasti ada momen-momen yang lu pasti nggak dapat hasil yang lu mau gitu loh. Tapi bisa ketakar ya. Iya, bisa ketakar. Karena ada tim sebenarnya yang riset juga. Jadi kadang kita mau konsep apa, kita tanya dulu nih AI research-nya kira-kira kalau dengan scene kayak gini, di AI sekarang kayak gimana ya. Jadi itu lebih meminimalisir gitu. Misalkan ini kita pakai model Seed Dream. Seed Dream udah tahu nih kalau pakai model Seed Dream untuk animasi pasti gerakannya nggak jauh-jauh dari kayak gini. Kita udah tahu teritorialnya gitu. Kalau gua melihat dari segi teknisnya sekarang ya, dari sini yang sudah di-generate dengan AI untuk dari segi looks yang ada muka-muka para orang-orangnya ini, kayaknya gua masih belum dapat AI generated content yang kalau fully lit itu bagus. Karena kalau ada yang permainan dengan shadow justru udah mulai oke. Iya. Fully lit gini kayak ada rasa ikatan fake-nya masih ada. Iya. Tapi kalau di compare dengan yang ada shadow kayak tadi tuh shotnya masih butir dengan. Nah, kayak gini in a way buat gua berasa lebih real karena ada poin imperfect di sini. Kalau udah main shadow yang tanda kutip imperfect ya, dari atas tuh kan ada gelap kan ya sini. Sama jadi berasa lebih real. By the way, aku punya satu job desk baru. Jadi tugasnya ngecekin kayak kocang gitu. Ini lightingnya benar. Oh anjir. Aku nggak punya, aku udah buang. Ya nggak pasti dipakai. gitu sih Oke. cuy. Penasaran lagi deh, balik lagi ngomongin copyright ya. Ya. Brand ambassador kan everything Zep mau bikin apapun gitu ya. Itu mereka udah oke dong harusnya kan. Karena ada kontrak dengan itu gitu. Gimana sih cara nge-hire orang misalnya artis gitu. Gue pengen jadiin lu AI nih dalam project ini tuh bisa nggak sih sekarang? Sebenarnya itu ide bisnis yang lagi mau dijalanin sih. Nah itu gue juga ada ide Jadi ke itu. depan tuh orang ide bisnisnya adalah soal nyawain muka. Nyamuk kak, kayak misalnya dia Reza Radian nih, terus kayak pengen dipakai di iklan, tapi iklannya maunya pakainya AI gitu. Berarti dia akan punya rate sendiri gitu Iya, untuk iya, itu. iya. Untuk gitu. Tapi semua ini tuh memang menurut gue tetap harus ada regulasi. Betul. Kan kita balik lagi ke quotes kita ya, kayak itu baik dan buruk gitu. Jadi nggak mungkin semua orang bisa izin pakai mukanya Reza Radian. Atau let's say kita pengen lebih internasional, mukanya Leonardo DiCaprio. Dan AI sekarang kita udah tahu banyak lah bisa ke ranah sexualize, Ya, bisa sure. ke ranah propaganda politik. Gimana kalau kita bikin regulasi bahwa justru sistemnya itu bukan lu izin ke orangnya, kita balik kayak sistem musik, jadi whitelist. Jadi setiap per tahun mereka nyusurin YouTube mana lagu yang dipakai nih. AI pun begitu. Kalau lu kedetek, oh nih mukanya Leonardo DiCaprio nih, tanya udah ada izinnya belum? Kalau belum ada izinnya, ke take down videonya. Jadi nanti bentuknya royalti ya. Lu udah patenin muka lu cara digital, udah. Karena menurut gue gini, film sampai hari ini belum bisa digantiin sama AI. Kenapa? Lu bisa gantiin sesuatu dengan AI itu karena lu pakai sesuatu yang sudah ada. Kayak contohnya kenapa jadi menarik ada mobil nabrak iceberg di Titanic? Karena yang nabrak Dom Toretto. Tidak dipungkiri bahwa suatu film atau suatu video itu bisa sangat naik karena yang
memerankan siapa dulu gitu. Dan itu kedepannya yang mungkin di per-AI-an ini lebih dikonsider lagi secara regulasi. Terutama di Indonesia, tolong ya. Dari semua karya yang lo udah sampaikan di sini nih dan juga kita bahas, lu ke depannya menilai AI itu kayak gimana? Gue ngerasa tuh ya, AI itu ini tuh jadi unlimited possibility-nya kita sih sebenarnya. Karena jujur aja, kita juga nggak lengkap lah gitu. Tapi karena punya kayak passion lah gitu ya, terus bikin lah, dan AI cukup ngebantu gue di situ sih. Tapi karena unlimited possibility, I think ke depan orang tuh butuh fundamental sih. Nah, itu. Fundamental. Yang lu perlu lu asah tuh pertama basicnya, kedua taste lu gitu loh. Karena ya gue bilang, tutorial lu bisa tonton, plugin bisa lu download, karya bisa lu tiru, AI bisa lu prompt, tapi taste itu nggak bisa lu manipulasi. Jadi yang lu perlukan itu sebenarnya di basicnya dulu, baru lu kembangin di taste lu. Wow, luar biasa pembicaraan hari ini. Terima kasih Brilian sudah datang, sudah meng-engage kita dengan ideas dan juga narasi-narasi yang mungkin bisa membuka berbagai macam diskusi lagi buat teman-teman yang nonton di sini. Jadi dari gua intinya AI itu adalah unlimited possibilities yang butuh limited rules and regulations. Itu dari gua. Oke. Terima kasih guys sudah nonton Reaksi Editor Indonesia. Terima kasih juga sekali lagi Brilian dan sampai ketemu di Reaksi Editor Indonesia berikutnya.